Tapi hatiku udah berkamu siap. Pindah live mas, di Amar ada Mbak Desi. Mas, jalan sudah normal kok, armada masih telat dan pemberangkatan diundur. Jalan sudah normal, mulai normal, bukan sudah normal. Kemarin gue udah bilang, ini one way sudah mulai dibuka. Jadi dalam waktu 1 atau 2 hari itu arus akan mulai stabil. Tetap butuh waktu mas, buat ngolah armada di jalan itu tetap butuh waktu. Nggak bisa langsung stabil, lu buka hari ini terus langsung lancar semua, nggak bisa begitu. Tetap ada masa transisi, karena kan urusannya di jalan. Terbukti kan hari ini pemberangkatan tanggal 8 sama tanggal 9 selesai semua. Udah nggak ada kemunduran hari. Tapi memang masih berkendala telat aja, biasanya telat 3 jam, 4 jam. Masih ada keterlambatan, tapi nggak sampai penundaan hari keberangkatan. Itu bukti kalau jalan sudah mulai normal. Kemarin tanggal 6 berangkat tanggal 7. Tanggal 7 setak berangkat tanggal 8. Tanggal 8 setak berangkat tanggal 9. Alhamdulillah nih tanggal 9 semua pemberangkatan tanggal 8 yang kemarin belum berangkat sama tanggal 9 hari ini berangkat semua sudah. Selesai. Jadi besok murni penumpang tanggal 10 aja yang berangkat. Begitu ya mas. Kang Enyon juga live mas, ngapain lu nontonin Enyon? Ngapain? Mas, bismu sampai Lampung nggak? Enggak mbak. Aduh, nggak berani nyebrang kapal mbak, serem. Naik kapal bis. Tanggal 11 Jogja nggak dapat mas, full kata agen. Iya memang, kan aku udah bilang. Ini sekarang H+7 ke atas mas, itu gelombang kedua. Jadi kalau kemarin kalian lihat H+3, H+4 mulai ada ledakan, itu gelombang pertama. Gelombang orang-orang pekerja BUMN, perbankan, perusahaan, kantor-kantor. Nanti gelombang kedua itu yang berangkat setelah habis arus kupatan, H+7 ke atas. Gelombang kedua itu siapa aja mas? Para pedagang, keluarga, terus yes, rumahan lah, orang-orang rumahan. Terus yes begitulah. Tukang. Begitulah. Kita hati bilang bau ya. Hah? Kita hati aku dibilang bau langsung kan. Langsung mandi dong ngantor lah, gitu kan wangi enak ya. Yang 1 siap. Bojonegoro Merak ada bisnya, ongkosnya kalau hari ini berapa ya? 550 mungkin. Mas, kenapa nggak gunain armada Parwis Air sebagai armada bantuan? Kalau kita udah sampai pakai bis lain, berarti bis kita udah kepake semua. Simple kan? Terima kasih atas pelayanannya, walau semalam naik dari Salatiga jam 11. Semoga Mas Rian sehat selalu, minta barokahnya. Amin mas, amin. Tahun kemarin Mbak Uti dioper mas, katanya bisa beda jalur, gimana tuh? Nah, yang kayak gitu itu kadang bisa kesalahan operasional juga bisa, miskomunikasi operasional juga bisa. Baru kejadian sekali atau sering? Jogja Jakarta berapa mas harga tiketnya sekarang? 500. Aceng, Yogyakarta piro? Yogyakarta dinaiki bro? 500 juga? Sama 500. Mudik tahun 90 rasanya Cirebon panjang banget. Nggak separah ini sih mas. Gue ya 19 tahun ngurusin arus mudik dari tahun 2003 sampai sekarang gue mimpin arus mudik. Paling parah cuma 3 kali. 2014 jembatan Comal putus, 2016 Brexit, 2022 ledakan arus mudik masif. Di grup FB banyak komplain dari penumpang mas, saya baca agen Terminal Sukoharjo dioper Sinar Jaya yang 50.000 lebih murah tidak dibalikin. Dikembalikan 50.000 harganya. Sinar Jaya jualannya 300.000. Lah kan agen ngambil komisi mas. Agennya jualan 350. Agennya ngambil komisi, setorannya ke Sinar Jaya 300. Kalian biasanya 500. Berarti kan kalian kembali berapa? 150.000. Jadi jangan dilihat Sinar Jayanya jualan harga berapa. Sinar Jayanya nerimanya 300 ribuan. Tapi kan komisi agennya belum dihitung. Prasmanannya kan belum dihitung. Mudik tahun ini terasa berkesan banget mas. Ya memang bener sama aja. Hanya saja ya itu kata tadi, karena ledakannya terlalu masif, jadi akhirnya semua jadi mundur semua gitu.
Mas kalau setiap live disimpan apa sih? Gue trauma mas, gue pernah nyimpen live udah gitu di report orang, akun gue ke-ban lagi. Sehat mas, salam dari mas. Saya tanggal 3 berangkat dari Jatijajar, pas berangkat sampai akhirnya kosong masih tahu tanggal 3 berangkat dari Jatijajar. Kan H+1 nggak ada bis mas, akhirnya jualan. Kamu dikasih tiket HR, apa pesanan doang? Karena tanggal H+3 nggak ada bis tahu saya. Kan tanggal 2 lebaran mas. Sehat selalu mas Rian, amin amin. Berusaha tapi mas Rian muter kepala. Dibilang muter kepala sih aslinya enggak ya. Cuman capek aja mas, capek fisik, capek pikiran. Lebih ke arah kesel sama orang-orang kita sendiri gitu. Karena mereka kurang koordinasi itu aja. Kalau rumusnya mah sama, nggak ada yang berubah selama 20 tahun ini. Soal rumusnya ya. Cuma kan angkanya yang berbeda. Dan Pekalongan banyak yang komplain mas. Mas kalau lagi lebaran kayak gini semua orang komplain. Banyak orang komplain. Ya itulah makanya dinamakan lebaran. Karena emang komplainnya setahun sekali. Saat kayak gini nih udah nggak bisa memprioritaskan pelayanan mas. Yang diprioritaskan adalah mengantarkan penumpang dari titik tujuan awal ke titik tujuan akhir. Itu prioritas utama kalau lagi harus mudik lebaran. Entah itu harus mudik atau harus balik. Jadi pelayanan bukannya disepelein, tapi kalau emang nggak bisa diusahakan, ya itu tadi ada prioritasnya. Makanya setiap arus lebaran pasti ada komplain, pasti tiap tahun. Tapi mas anehnya ya banyak perantau gak mudik tapi macet. Wah gue nggak tahu deh kalau itu. Yang jelas gue ngomong apa yang gue lihat aja dan apa yang gue rasain. Karena emang sepanjang sejarah ini 19 tahun lah gue ngurusin arus mudik. Penumpang tahun ini tuh 3 kali lipat dari arus mudik terbanyak yang pernah ada. 3 kali lipat. Makanya nggak bisa nyalain pemerintah dengan aturan one way, nggak bisa nyalain perusahaan-perusahaan bis dengan keterbatasan armadanya. Karena siapapun nggak akan sanggup dengan kondisi, nggak akan siap dengan kondisi kayak gini. Siapapun, baik infrastruktur jalan maupun pengadaan armada. Dilihat dari arus mudiknya aja udah kelihatan mas. Seumur-umur yang namanya arus mudik itu 3 hari penumpang udah keurai Jakarta itu. Jadi kalau misalnya ledakannya di hari H-4 atau H-5 itu biasanya H-5, H-4, H-3 itu penumpang udah mulai berkurang, udah habis. Malam takbiran udah nggak ada bis jalan lah, 1-2 paling. Ini kemarin tahun ini mas H-5 sampai hari H pas sampai malam takbiran itu penumpang masih nggak keurai. H+1 yang tadinya harusnya biasanya tol udah kayak lapangan bola kosong, kemarin masih macet total gitu buat arah ke kampung halaman. Gila, saking banyaknya orang. Halo mas, halo Sita. Saran buat pemerintah di mudik yang akan datang mas? Nggak ada saran, mereka udah melakukan yang terbaik, Karena kalau pemerintah nggak ngambil keputusan buat one way dan mengorbankan armada yang ke arah kosongan, arah kembali, itu Brexit kejadian lagi pasti. Makanya pemerintah pinter gua anggap, daripada kejadian Brexit kayak tahun 2016, mendingan arah baliknya aja yang dibikin mati gitu. Tapi kan efeknya ya jadi kayak gitu, semua PO jadi berantakan semua, karena bisnya nggak bisa balik. Mas Rian nyaman kerja di PO Arianto sampai bisa bertahan 20 tahun, gak ada rencana buka PO sendiri? Gak ada mas, saya spesialis calo mas, spesialis karyawan, bukan spesialis pengusaha saya. Sampai kapanpun saya tetap jadi karyawannya Pak Haji. Jasa Marga klaim tahun ini pecah rekor, ya emang. Kan tadi gue udah bilang, 3 kali lipat lebih banyak dari tahun-tahun yang pernah ada. Jadi Brexit ini sama kayak Brexit, cuman bedanya kalau ketika Brexit sampai ada korban jiwa, tragedi, itu karena armadanya yang dibuntu itu penumpang mas, alur penumpang gitu, jalur penumpang yang dibikin yang buntu gitu. Kalau ini kan enggak, jalur penumpangnya dibikin lancar, jalur kembalinya yang dibuntu. Tuh, jadi emang harus ngorbanin salah satu, win-win solution itu kan. Menalaidin Bapak itu Mas Rian di Japri, maaf Sita belum buka HP saking banyaknya orang ngucapin. Maaf ya, minalaidin Bapak Idin. Terus mudah-mudahan kamu sehat selalu, makin cantik, makin semangat kerja di terminal. Amin. Mas kalau keadaan dari begini PO Arianto mencari bis tambahan apakah susah? Susah mas. Kalau kemarin kalau hari ini mah udah mulai lancar gampang. Kemarin aja gue rebutan Morosalia boy.
Gue pengen ambil Blue Star udah diborong semua sama Rosaria 30 bis. Susah. Seharusnya pola pikirnya yang dirubah ya mas. Nggak bisa menyalahkan sepihak. Ya lebih berbesar hati aja sih. Dan lebih mengetahui keadaan. Lewatin hutan. Mas kok waktu jalan cepet banget ya. Iya. Nggak kerasa bu. Anak-anak gue udah pada kuliah aja. Luar biasa tiket naik 100%. Ya emang. Dari tahun pertama kali bis tercipta mas. Dari tahun 60-an, 70-an yang namanya arus mudik pasti naik 100%. Jadi harusnya lu bukan bikin statement tapi bertanya kenapa hal seperti itu terjadi. Lu tahun kemarin kemana? Belum naik bis ya? 2 tahun lalu, 3 tahun lalu lu belum naik bis. Kalau tiket bis nggak dinaikin 100%, emangnya perusahaan bis lu suruh tombok? Siapa sih yang mau usaha nombok? Kan penumpangnya cuma searah aja. Tuh yang komen-komen mau luar biasa tiket bis naik 100%. Gue yakin dia tahun kemarin belum naik bis boy. Iya. Makanya gue bilang, orang kalau bikin statement itu minimal dia harus tahu tentang apa yang akan dia bahas gitu. Karena kita berbicara sesuatu hal yang kita nggak ngerti itu bentuk ketololan loh. Itu bentuk kebodohan. Lu ngeyel bikin narasi sesuatu yang lu nggak paham. Lucu kan? Bahas yang lain aja mas, terus yang bahas. Ya tanyain sama orang yang bahas, gua kan nyautin doang. Kalau nggak disautin, ntar kalau orang lain kegiring opininya, gimana? Ntar kan orang jadi dikiranya perusahaan-perusahaan bis, apa tuh bahasanya supply and demand, naikin harga haji mumpung, kan kasihan teman-teman gua. Pak Haji, HP yang bapak beliin kemarin, dari pesanan Alim. HP. Pak, makasih ya. Pak, makasih. Ya Allah kaget gue boy lagi ngomong begitu ada Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Ada yang jawab katanya udah resikonya perusahaan bis kalau tekor, kenapa harus penumpang yang nombokin? Ya itulah orang kalau otaknya konslet kan begitu. Orang usaha suruh tekor. Lu aja beli bis sendiri boy. Lagian ya orang punya barang, punya produk, dijual sama dia berapa kan suka-suka dia. Tinggal orang mau beli apa kagak, ya kan? Lah capek kayaknya ini ngomong kagak, gue kagak gas. Gue malam ini super damai boy, super damai. Bis gue berangkat semua. Udah nggak ada utang penumpang gue hari ini, alhamdulillah banget. Lu harusnya bersyukur dan berterima kasih sama gue. Karena selama ini, selama puluhan tahun gak ada pengusaha bis yang mau ngomong atau ngejelasin tentang hal ini, fenomena ini. Tapi berkat gue, kalian jadi tahu gitu. Alasannya kenapa selama ini mereka melakukan hal seperti itu. Harusnya kan kalian berterima kasih. Kok malah ngoceh, sok pinter. Kenapa mereka nggak ngejelasin selama ini? Ya nggak penting lah, orang jualan suka-suka mereka. Mau dijualin harga tiket 2 juta kek, kan suka-suka mereka. Tinggal lu mau beli, kagak mau udah. Iya kan? Berterima kasih lah sama gue. Gue masih mau ngejelasin dan ngasih tahu kalian tentang hal itu. Kalau pengusaha lain nggak peduli boy. Masa bodoh lu mau beli syukur kagak mau beli ya udah.
Ya kan? Kalau gua kan enggak, gua masih ngasih kalian edukasi, masih gua kasih kalian penjelasan. Kenapa mereka melakukan hal-hal seperti itu. Kok sampai 120% mas, misal biaya bukan cuma operasional. Mas, emangnya ketika kita awal Ramadan kemarin penumpang sekali jalan bawa 4 orang, ke timur bawa 1 orang, mereka kerugian mereka selama ini kalian nggak itu? Kan perusahaan tahu batas kapasitas mereka. Bar niki nek listriknya mati. Kenapa? Lo gangguan kok tau gak? Isi terus betul belum kok. Maksudnya Pi? Pulsa listrik. Kawit jam 10:30 wau tak anu mboten saged diproses. Bar niki mati ngentosi mungkin jaga jam 1. Oh iya pasti bisa apa jenenge iki? Apa namanya? Ngenteni tengah malam. Nggih. Iya kan orang jualan kan bebas. Orang jual nasi uduk nih. Mau dijual 1 juta kayak sepiring kan suka-suka dia. Kalau nggak laku kan dia sendiri yang repot. Iya kan? Kenapa lu ngatur-ngatur? Enggak, emang kalau mau tengah malam kan suka nggak bisa diisi mas. Demri kenapa naik mas? Iya. Kereta naik segitu mahalnya juga orang santai-santai aja. Ini emang karena ada yang sensi boy. Jadi mungkin dia tahun kemarin biasa ngesot kali ya. Terus tahun ini beli tiket bis segitu kaget. Padahal udah dari puluhan tahun yang lalu polanya seperti itu. Terus udah gitu bikin giring opini yang enggak berasa paling bener. Padahal mah kagak ngerti apa-apa. Naikilah ya trans tarif flat sampai kiamat. Wah ada Pak Haji boy. Tujuan Purbalingga ada gak mas? Enggak, belum main selatan boy. Beli genset belum mas, ntar tetap pasti ada. Ini lagi ngajuin trafo, mahal juga trafo ya. Mas penumpang dari barat sudah keangkut semua ya. Kalau dari barat nggak begitu ada penumpang. Tadi aja ngetem cuman berapa? Cuman 12 atau berapa. Sisanya balik semua kosong. Mas kalau terus itu pemerintah membatasi nggak? Dari dulu nggak akan ada pembatasan harga atas mas. Yang dibatasin tuh harga bawah. Emang lu pernah ngeliat tuh beli barang misalnya harga tas di mall, bahannya modal 100.000 dia jual 2 juta, emang ada yang negor? Kan nggak ada. Dari dulu yang namanya tarif atas tuh nggak pernah ada pembatasan karena itu hukumannya urusannya kan sama lu, tinggal lu mau beli apa kagak. Tarif bawah yang dibatasin supaya persaingannya sehat, bukan tarif atas mah suka-suka pengusahanya. Lu warteg aja deh, apa nasi padang. Ada nasi padang yang pinggiran tuh, harga rendangnya 15.000. Ada warung padang sederhana, sama-sama rendang, jualannya 25.000. Emang lu mau protes? Modalnya sama, kok harganya beda? Enggak kan? Ya itu dia. Orang jualan suka-suka mereka, menentukan tarif mereka. Kecuali kalau gue perusahaan negara, lu mau protes boleh, silakan. Isi solarnya tinggal tanda tangan, ya kan? Kalau pengusaha swasta kan nggak bisa begitu. Apa kabar? Baik, info Ponorogo masih baik-baik saja. Berapa jam? Salam kagem Pak Haji mas. Siap. Udah mas sabar baik. Gue dari tadi sabar biji. Gue tuh ngejelasin biar otak kalian tercerahkan. Jadi kalian nggak tersesat, kalian nggak salah persepsi. Kan tujuan gue itu. Itu penumpang orang sore mas. Harga pasang trafo harga 116.26. Ih mahal banget mas. Mas bahas tarif Jeparanan mas. Kalau hari ini udah sama semua mas. Ya Haryanto lebih mahal sih, lebih mahal. Tuh, oh minal faizin sami-sami, ya Allah. Bengkel sering pindah lagi mas? Durung ijine pengging. Lah sampean apa sana apa? Sini harus ganti anu Nanti apa? dinamo AC. Dinamo saya sampean mati bendengan. Bendengan. Ya Allah Gusti wis laporan. Man, dereng.
Wis gak apa-apa. Kira pun pindah mriki. Tapi normal kan? Normal. Sing Medan sapa niki? Anu kula. Terus mau dicek ini pas teko wis bar Betul teko. ya. Heeh. Nggih model. Pendingannya diceki maksudku, Siap, dibarno. siap, siap. Nggo nek konslet. Sebetulnya kita Mas rugi gak harus mudik dan harus balik lewat Pantura? Enggak. 1 M lebih Mas, apaan? Mas Rian bener punya trayek Kediri. Trayek Kediri ada, Blitar Kediri punya. Mas nonton live-nya Mas Rian udah paham, Mas yang nggak paham biasa orang yo. Mas kenapa banyak yang dikasih iklan Red Bus di body? Nggak banyak, 4 bis aja. Disewa sama Red Bus. Lumayan Mas, sewa kontrak habis bisa gue chat ulang. Hitung-hitung gue nyari biaya chat gratis. Yang penting kan gue kasih ke yang bukan yang chat-chat terbaru ya kan. Kapan buka lain Pantura Tuban Mas? Terima kasih Mas atas masukan dan sarannya, amin. Masih banyak, siap. Agen dari Tegal kota ada nggak Mas? Ada. Mas ngantuk di belakang kena kesempatan? Enggak, gue lagi menikmati hidup loh. Mas mau doain buat Sinar Jaya yang lagi. Mas Unita dari dulu tinggal nunggu apa? Nunggu AC. Red Bus tiketnya lebih mahal, biasa lah. Namanya aplikasi. Kayak lu beli GoFood ke warung langsung sama lewat Gojek, mahalan mana? Sama kan? Lebih mahal lewat GoFood daripada lu datang langsung ke warungnya. Ya sama. Semakin mudah akan ada harganya. Lu bisa pesen tiket bis sambil tiduran di rumah, sambil masak, sambil nyuci baju. Tapi kan ada harganya. Beda 10.000, 20.000. Assalamualaikum Mas Rian dari Jepara. Waalaikumsalam. Trayek Jember ada. Haryanto trayeknya tuh Denpasar sampai Pekanbaru Mas. Cuman nggak dijalanin aja, dipotong. Menginfokan jalur selatan Jawa Barat, jalur dari Bandung Tasik sebaliknya macet total. Serius? Selatan masih macet ya? Antoni juga sambat boy. Biaya operasional via tol sama Pantura lebih murah lewat Pantura lah. Solar lebih irit. Udah gitu nggak ada biaya e-tol. Tiket Red Bus tergantung kamu boardingnya mana kan. Kalau pilih tiket ada di situ pilihan boarding. Boarding itu tempat pemberangkatan. Bu Yayu lagi cuti boy, jalan ke BTS, dia nggak sanggup putar balikan, capek badannya. Jadi selama nganggur dia ke sono dulu. Mas Armada XHR yang dibeli PO Cendana Ponorogo Maju Utama, waduh nggak tahu aku. Coba. Pompir dong. Mas tangan langsung terkepak banget. Tuh lihat tuh. Tuh lihat. Nah ini tadinya ikut eksekutif, dipindah ke bis pariwisata, uangnya dikembalikan 100.000. Ya kan? Ada kompensasinya kan? Terus buka lu duit? Duit penumpangnya? Solar Kudus Jakarta rata-rata habis berapa Mas? Kalau HR di angka 2,8 biasanya PP. PP kalau untuk sampai Jepara aja. 2,6, 2,8 lah. Itu solarnya doang ya, belum etolnya, belum gaji karyawannya, belum biaya mel, belum biaya sangu, biaya cuci dan lain-lain. Banyak lah. Baru solarnya aja udah segitu. Salam sehat Mas, Kediri hadir siap. Waalaikumsalam. Madura Jakarta sekarang berapa Mas? Per hari ini Madura Jakarta berapa ya? 600 atau berapa? Ri, katanya ada konten YouTube yang gua marah-marah itu tadi siang. Yang mana ya? Yang gua marahin agen Wonogiri. Oh iya Mas. Hah? Emang gua tadi siang marah-marah apaan? Iya ini Mas yang sama itu. Coba lihat sini. Ini yang upload siapa sih? Lu bikin jelek citra gua aja. Awas ya kalau sampai komen-komennya negatif. Ntar image gua rusak. Gua yang penyayang dan murah senyum jadi hilang image gua. Mas apa di bis juga ada
Buset dah mas, ada. Tiap lintas daerah itu ada melnya mas, ada biayanya. Tiap lintas kawasan nih penguasanya siapa itu ada biaya melnya. Itu bahasa lapangan lah. Yang susah dihubungin itu mas, kemana? Oh, tadi dulu. Kas Ih, sambung. serambung. Alhamdulillah Jawa Timur tok niku perjalanan. Terus di bom di singgung sesuk. Nggih. Terus iki datani bismu sing arah balik teko kulon sing urung mlebu. Sapa wae sing iso tunggu sesuk. Kowe kesel ngomong bleng tak genteni. Ora apa aku apa pijet-pijet. Pijet biasa mboten mawon. Belanja lemah plus. Dadah bayi. Iya lu masuk kawasan di Jakarta nih misal ke Lebak Bulus itu berapa titik mel? Banyak pengeluarannya mas. Nah, lu pikir bis sampai Jakarta itu kagak ada pos-pos? Ada. Mel malah gede. Iya, belum lagi mel terminal tuh biasanya yang biasa 50.000 jadi 100.000 kalau lebaran. Yang biasa 100.000 jadi 200.000. Sama mas, saya di truk juga sama-sama mas. Gak direken aku. Bentar, gue lagi nyari post itu akun YouTube yang tadi. Kok nggak ada angkatan pagi belum. Mel itu apa mas? Mel itu apa ya? Apa ya bahasanya ya? Mel itu ya. Apa ya bahasa Indonesianya apa mel ya? Upeti lah mas, ya kayak gitulah. Upeti lapangan. 50.000 per bis. Contoh nih misal bis dari Jakarta nih masuknya ke Lebak Bulus, ke Pasar Rebo, Kamu Rambutan, itu tiap titik ada melnya mas. Bayangin per titik dia ngambil penumpang itu ada melnya per bis. Kali berapa bis. Mau apalagi yang terminal-terminal yang dikelola sama Ormas, boleh lebih ngeri lagi melnya. Ada nih salah satu terminal di Jabodetabek, terminal Bayangan. Yang lu bayangin, ongkos masuknya doang itu 20 juta mas. Uang pangkal pertama kali masuk. Terus biaya loketnya itu 10 juta. Terus biaya sewanya 1,5 juta per bulan. Biaya bisnya masuk 100.000 per bis per hari, per sekali masuk. Gila gak? Bayangin. Bukannya megangnya itu dari mas, kalau semua peraturan di Indonesia ini berjalan sesuai dengan buku pelajaran kita waktu sekolah mas, nggak Indonesia namanya. Mikir nggak sampai situ. Yang mana Kristal? Yang mana? Bukan. Wonogiri tadi ada tuh mas. Mana Wonogiri? Lagi dicari mas. Coba itu. Wah kali terus ya? Bukan, enggak. Mas pokoknya ada lah, gua nggak perlu nyebutin. Kayaknya udah dihapus mas video YouTube-nya karena aku sore juga tadi nonton. Sebentar apa di mana? Ya kalau kita sih, kalau orang-orang kayak kita, orang-orang lapangan anggapnya ya apa ya mas? Ya uang berbagi rezeki lah. Kontennya udah dihapus mas, yang VN marah-marah tadi dicari kagak ada. Oh, komentarnya negatif apa positif? Ntar banyak yang ngehujat gue lagi. Mas foto kalian jenengan mas tadi lihat di garasi Pengging, gila katanya. Iya bener kan? Kalau semua peraturan di Indonesia ini bisa berjalan sesuai dengan buku pelajaran kita waktu sekolah, ya bukan Indonesia namanya. Ya banyak guys, bahwa ada lah. Banyak. Nggak cuma satu titik. Zeva, apa kabar? Baik. Hari ini ada penundaan adik, ditunda besok mas berangkatnya Wonogiri Doyong. Loh,
Enggak, Wonogiri doyong, Wonogiri jalan semua kok sudah. Positif mas, tenang aja komen. Oh siap. Loh, Wonogiri jalan semua loh hari ini. Ya. Ya. Loh iki ana penumpang takok Wonogiri doyong mangkat sesuk jarine jatah dino iki mangkat. Bukan wis entek kabeh mu jarine. Lagi iki ngomongane nggih. Ngomongnya pun rampung kabeh le voice tak. Makane Enggak, kowe voice note ning iki ning grup akhir Wonogiri coba. Kena aku tak voice note wis. Ah, gregetan tak parane tak tempilingi sisi wae. Mangkel lagi sisi. Kan ini pisan pindho ra iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas nun sewu derek tanglet. Ada nggak pemberangkatan tanggal 9 jatahe yang belum berangkat atau mundur besok? Gak usah lagi ngomongnya halus saya. Mau aku nesu-nesu ono sing posting ning YouTube kok. Bahaya, image ku rusak malah. Jane ya kudu ngamuk. Mas, Apa? kaleman iku ditutup Mas. Hah? Kaleman semua. Lah kenapa? Ya aku jeblok wong. Dibono